idnihi minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin. Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudariku, pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Aku Suka di hari ke-20 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah. Masya Allah, Alhamdulillah, tak terasa sekarang kita telah masuki puncak 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang sangat kita cintai ini. Dan tentunya ini harus terus menjadikan kita termotivasi untuk meningkatkan amal-amal kebaikan kita, sekaligus mengevaluasi catatan amal ibadah yang maksimal kita tunaikan dari hari pertama sampai dengan hari ke-20 ini. Mohon izin untuk mengingatkan pada diri pribadi dan kita semua, apakah sampai di detik ini sholat kita telah meraih kekhusyuan yang meningkat dari hari sebelumnya? Bacaan Al-Quran kita telah bertambah dari yang dilafadzkan oleh lisan kita yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat itu? Pun demikian, semangat kita untuk berbagi, baik lewat harta benda, juga boleh jadi pakaian, mungkin juga makanan, yang sampai hari ke-20 ini tentunya akan jadi ukuran tingkat kemuliaan dari ibadah yang telah kita tunaikan. Namun demikian, untuk memaksimalkan itu semua, tentu setiap yang kurang dengan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu saja Allah memberikan momentum untuk melimpahkan pahala guna menutup kekurangan-kekurangan di masa lalu, sekaligus melahirkan satu momentum yang bisa menggugurkan kesalahan dan dosa dalam satu masa yang boleh jadi bisa bersamaan. Di pertemuan lalu, kita telah uraikan tentang momentum dimaksud dalam satu malam saja di bulan Ramadan, yang kita kenal dengan malam Al-Qadar. Telah tuntas kita bahas, baik dari segi narasi Al-Quran tentang informasi waktu pertama kali malam itu diturunkan bersamaan dengan turunnya Al-Quran, yaitu terdapat di isyarat Quran surah ke-8 Al-Anfal itu, ayat 41, dengan merujuk pada peristiwa sejarahnya di hari yang bersamaan, yaitu Jumat, hari paling mulia, tanggalnya 17 Ramadan, dan ini peristiwa pertama kali diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Demikian kemudian berproses hingga lahirnya Rasulullah SAW ditugaskan sebagai seorang nabi dalam usia 40 tahun, 6 bulan, 12 hari itu. Kemudian turun wahyu kepada beliau dan berproses malam Al-Qadar diturunkan dalam keterangan versi Nabi SAW banyak di akhir-akhir di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari yang terakhir. Karena itu pertemuan yang lalu kita telah uraikan keterangan-keterangan Nabi, bagaimana kemudian Nabi meminta kita memburu 10 malam terakhir. Dan mohon izin bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon Anda bisa menyimak kembali tayangan kami di pertemuan yang lalu supaya bisa terhubung, ya, ada ketersambungan materi hingga pertemuan saat ini. Nabi meminta kita mencari di malam-malam yang terakhir. Saya tuntas jelaskan kemarin seperti diulas di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2020 itu, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi menyampaikan bima ma'na taharru ya Lailatul Qadri fi al-ashril awakhir min Ramadan. Ayo buru, ya, buru. Seriuskan dirimu, maksimalkan persiapanmu untuk mendapatkan malam Al-Qadar itu di 10 malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan. Baik, bahkan juga ada beberapa spesifik hadis mencari di malam-malam ganjil, witir, seperti pernah kita tuntaskan dalam pertemuan yang lalu, baik riwayat dari Sayyidah Aisyah, juga riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sekarang yang harus kita lengkapi adalah, jika telah kita dapatkan waktu itu, seperti Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika dengan izin Allah aku dapati malam itu, maka doa apa yang harus aku bacakan? Dalam keterangan-keterangan lain bahkan Nabi memberikan petunjuk, ini amalan yang harus kamu lakukan. Amalnya disebutkan, doanya kemudian disampaikan, dan yang paling indah nanti ada feeling,
yang diisyaratkan oleh Al-Quran, yang dengan feeling itu ada petunjuk malam Al-Qadar, mungkin bisa kita rasakan dengan mengerjakan amalan itu. Nah, di edisi Aku Suka saat ini, kita akan coba turunkan dulu keterangan tentang amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, doa-doa yang langsung dibimbing lafadznya oleh beliau. Kemudian kita akan akhiri dengan mengambil isyarat dari Al-Quran tentang pertanda yang bisa terasa tentang waktu di malam Al-Qadar itu. Mari kita mulai teman-teman sekalian. Pertama kita akan coba lengkapi kajian lalu dengan mengurai amalan malam Al-Qadar. Ada dua bagian pokok yang bisa kita dapatkan secara umum dari isyarat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya, satu berbentuk amalan spesifik. Tentunya di antara sekian amal yang bisa kita kerjakan di malam-malam terakhir Ramadan yang diharapkan bersamaan dengan malam Al-Qadar. Tapi ada satu yang spesifik yang disebutkan Nabi SAW dari sekian rencana amalan itu, yaitu yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 35. Juga demikian Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor hadis 765. Rawi yang meriwayatkan hadis ini silsilah sanadnya sehingga sampai ke Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, dan status hadisnya sahih. Apa yang Nabi sampaikan? Qala Rasulullah SAW, man yaqum Lailatul Qadri. Ada redaksi lain menyebutkan man qama Lailatul Qadri. Baik. Keduanya memiliki makna yang identik, yaitu siapa yang mampu menunaikan sholat ya bersamaan di malam Al-Qadar. Jadi amalan spesifiknya itu sholat, teman-teman. Ya, amalan spesifiknya sholat. Imanan wahtisaban. Yang ia lakukan, satu, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, dengan penuh ketulusan disertai rasa mengoreksi diri, ya. Dengan penuh ketulusan disertai rasa mengoreksi diri, introspeksi diri dalam keadaan ia sholat itu. Dia kerjakan karena Allah, dia ukur dirinya yang selama ini boleh jadi jauh dari Allah, kurang sempurna dalam beramal, kemudian dia bermohon dengan penuh kekhusyuan kepada Allah dalam sholatnya. Apa yang didapatkan pada saat itu? Langsung bonusnya Nabi sebutkan, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka bonusnya seketika ia akan mendapatkan ampunan dosa dari semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya sejak balik sampai detik dia sholat itu. Kenapa saya sebut bonus? Ya, karena jelas kalau pahala telah diisyaratkan langsung dalam Al-Quran. Bukankah jelas tegas Allah? Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.